every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true, but I found I'm powerless with you. Now I'll hold us straight close, knowing I don't wanna have to you go. Before you're someone that I used to know, used to know, used to know. Oh, I'm talking to a future ghost, ghost. Save my life. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true, but I found I'm powerless with you. Now I'll hold on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari STPKD yang telah di perusahaan kita PT Biobaya Sukses. Sekilas dari PT Biobaya Sukses itu perusahaan bidang kargo meliputi kargo udara, laut, sama darat, ekspor impor. Tapi saat ini yang di Jogja ini kebanyakan domestik. Untuk ekspornya itu di Denpasar sama India, Jakarta. Baca sih dari teman-teman, monggo saya Rangga, karyawan di cabang Jogja. Karena saat ini kita ada 3 karyawan sih sementara. Kalau dulu banyak, dulu sampai 10 karena dihantam pandemi, jadi kita mulai dari 0 lagi. Berarti ini bukan Perusahaannya di pasar. Kita kerjasama dengan lain. Pertama kita buka KSO itu dengan Garuda. KSO kan kerjasama sistem operasional ya. Jadi kita ada yang berbeda sih sebenarnya. Cuma karena perkembangan zaman kita harus mengikuti arus ya. Kalau tidak mengikuti arus ya tenggelam lah ini. Seperti itu, jadi kita berubah-ubah juga. Karena kalau sekarang kan kurir online shop yang baru naik, jadi itu kita sasaran kedepannya seperti itu juga sih. Tapi ini baru pelan-pelan merangkak dari 0 lagi. Di Jogja itu 2012. Sebelumnya Pak, itu untuk pengiriman barang udah pernah ke internasional, ke luar gitu? Sebelum pandemi Pernah ekspor biasanya, ya salah. paling jauh nggak? Kalau ini biasanya ke Cina. Cina. Iya, salah ya biasanya. Kalau sekarang itu yang masih itu yang ekspor itu Denpasar, itu Manggis sama Tuna. Nah, ini. Ya. Kalau Jogja karena lingkup Jogja itu kecil, jadi untuk pasarnya itu agak susah juga. Paling salah aja, salah ibaratnya 1 ton direbut untuk rebutan 5 agent itu terus harganya pasti hancur-hancuran. Makanya kita nggak main di situ sekarang. Kita cuma mencoba untuk domestiknya aja. Untuk pengirimannya berapa kali seminggu? Pengiriman apa ini? Barang. Domestik atau apa? Iya, domestik. Kalau domestik itu bukan berapa kali seminggu mas, mungkin tiap hari. Tiap hari. Iya, kita ke kalau dulu kan di Jogja ini kan ada sini ya, Jogja itu lebih enak. Jadi ke YA itu memang pukulan telak juga, karena kan ongkos jadi mahal. Pertama itu, yang kedua flight tidak bisa langsung. Kalau dulu 2 jam sebelum penerbangan, ibaratnya kita terima barang jam 8, terus nanti ada penerbangan jam 12 itu masih kita bisa terima. Tapi kalau ke YA itu beda lagi, kita harus full dulu, nanti malam baru berangkat ke YA, besoknya baru terbang. Prosesnya beda jauh. kalau penerbangan internasional Dari YA. Iya. Iya, dari YA. Cuma saat ini setelah pandemi kita jarang ada internasional, jujur aja. Kalau dulu di Jogja ini banyak sering. Kan terakhir dulu YA Jakarta baru ke tujuan internasional. Gitu. Saya di sini mau tanya ya, sesuai pembahasannya di sini. Iya. Nah, di sini tuh kita mau tanya bagaimana proses
bukan muat yang barang yang atau packing barang tersebut. Pengiriman kan? Iya. Nah, pertama kali kan ibaratnya ada customer datang, kita kan tanya berapa kilo barangnya apa, terus mau kirim kemana, seperti itu kan, terus kita timbang di berapa kilo, kayaknya berapa tua, terus nanti kita ukur volume-nya, panjang lebar begini dibagi 6.000 kalau pesawat. Cuma ada peraturan baru untuk Lion Air itu dibagi 5.000 pembagian khusus Lion Air, nggak tahu ini belum lama peraturan itu. Kalau untuk Garuda, Citylink, AirAsia itu masih 6.000. Kalau dulu itu di rata 6.000. Kalau laut kan 4.000 pembagiannya. Dalam laut itu 4.000. Nanti itu beda hasil soalnya. Berarti berbeda-beda. Beda-beda. Cuma lain aja yang kemarin lewat udara dibagi 5.000. Nah, setelah itu kan kita ada form itu namanya PTI, pemberitahuan tentang isi. Itu diisi sama customer, sama shipper lah. Nah, nanti dia isinya apa, penerimanya siapa, pengirimnya siapa, terus berapa kiloan kita timbang, terus ukurannya berapa, tanda tangan di situ, baru kita isut dia mau tujuannya mana. Kalau biasanya sih kita tawarkan, kalau tujuan Makassar kan ada yang direct tuh, Lion atau Citylink yang transit. Nah, itu harganya juga beda lagi. Nah, itu kita tawarkan ke customer mana yang mau dihindakinya, mau yang direct atau enggak. Itu harganya beda, terus sampai estimasinya juga beda. Nah, setelah itu pembayaran kata habis berapa gitu kan, customer bayar, customer pergi, terus kita packing. Biasanya tergantung juga packingnya itu dia bentuk elektronik atau apa gitu. Kalau elektronik, kalau dibutuhkan packing kayu ya kita harus packing kayu. Kalau biasanya standar sih karung, kalau dia cuma barang-barang gitu biasa kita kasih karung, terus kita marking sesuai PTI tadi. Kan di situ ada nama pengirim, penerima, terus HBB-nya jangan lupa itu isi HBB-nya berapa, terus berapa koli, 1/1 itu 1 koli per 1 barang ya. Terus nanti kalau 2 koli ya 1/2, terus 2/2 kan seperti itu. Nah, setelah itu terus setelah kita marking ya, sorenya nanti kita berangkatin ke YIA. Nanti di YIA itu masuk ke RA X-ray bisa. Nah, kalau dulu RA itu tidak ada, cuma peraturan yang tahun berapa ya, 2017 itu mulai ada RA, itu biaya nanti itu. Nah, masuk ke RA sudah, nanti di RA masukin ke lini 1. Nah, lini 1 baru menunggu jadwal pesawatnya. Nanti lini 1 baru kan naik pesawat.